Sebelumnya perkenalkan saya selaku host hari ini, saya Rahmat Saleh, dosen dan Ketua Program Studi Manajemen Pemasaran Politeknik Ubaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Ustadz. Ya, salam multikultur dari Ubaya. Oke, salam multikultur juga. Hari ini kita kedatangan seorang Ustadz yang luar biasa di hadapan kita semuanya, yaitu Ustadz Mahsan. Selamat datang Ustadz. Terima kasih. Baik, saya perkenalkan singkat Ustadz ya. Siap, nanti monggo. Ustadz bisa menambahkan sendiri perkenalan ke semua audiens yang ada di hadapan kita. Siap. Jadi Ustadz Mahsan ini seorang pengajar, basicnya Ustadz nih. Ustadz di bidang agama, guru dan dosen. Betul sekali. Gurunya di SMKN 7, Ustadz. SMA 7. SMA 7. Iya, SMA 7 Surabaya. Surabaya. Beliau sekarang sedang menempuh S3 di Konsentrasi Pendidikan Islam di Universitas Kiai Abdullah Fakih atau Unkafa Gresik. Betul sekali. Ya, Ustadz. Iya. Hari ini kita mau berbincang sedikit Ustadz ini ya. Oke. Ini kan sudah Ramadan ke-19. Iya, nggak terasa. 19 sudah ya. Iya, Sebentar lagi hari raya berarti. Sebentar lagi hari raya. Maka dari itu hari ini kita bahas tentang ini Ustadz. Bagaimana merayakan Idul Fitri 1447 Hijriah. Oke. Nah, tema kita hari ini pemirsa semuanya yaitu bagaimana merayakan Idul Fitri 1447 Hijriah. Baik Ustadz. Mungkin perkenalan singkat Ustadz. Dari Ustadz seperti apa aktivitasnya sehari-hari? Oke. Terima kasih waktunya. Alhamdulillah suatu kehormatan bagi saya untuk bisa diundang di podcast Ubaya pada tahun ini untuk mengisi tentang Idul Fitri ya. Singkat dari saya adalah pengajar dan juga pendakwah. Baik. Saya ngajar di SMA Negeri Surabaya. Sudah sekitar kurang lebih 17 tahun. 17 tahun. Ya, terus untuk di Ubaya sendiri saya masuk itu kalau tidak salah tahun 2014 Januari. Jadi tepat sekarang ini kurang lebih sudah 12 tahun ada di Ubaya. Dan sehari-hari ya ngajar mungkin, terus ada kajian-kajian yang saya isi. Dakwah. Dan juga saya juga punya komunitas sebenarnya. Komunitas saya itu namanya ini. Santri Warkop ini ya. Santri Warkop. Jadi Santri Warkop ya, luar biasa. Jadi ngajinya itu dari Warkop ke Warkop memang. Warkop ke Warkop. Ya, dari warung kopi ke warung kopi. Iya, Jadi betul. kita ngobrol tentang agama dengan ya semua kalangan. Jadi ngaji saya dengan teman-teman Warkop itu bukan ngaji seperti orang yang di masjid. Jadi orang-orang bebas yang datang. Betul. Ada yang pakai celana dan lain sebagainya. Iya. Itu mungkin perkenalan singkat dari saya. Baik Ustadz. Pak Rahmat. Jadi yang kita dengarkan tadi menarik ya. Ternyata Ustadz ini punya komunitas ngaji warkop. Jadi bahasanya sehari-hari ya Ustadz ya. Artinya supaya kehidupan sehari-hari bisa masuk gitu Ustadz. Jadi warkop itu pun juga ada kepanjangannya. Apa itu Ustadz? Warkop itu waras krono olah pikir. Waras krono olah pikir. Iya. Jadi kalau kepingin waras ya pikirannya harus jalan. Harus ini sehat pikirannya. Harus sehat, betul. Jadi kita ini umat Islam kan dituntut waras ya, Ustaz. Waras dulu. Jadi kewarasan kita itu ketika kita menggunakan akal pikiran kita. Betul. Jadi logika kita itu jalan Ustaz ya. Apapun dengan logisnya jalan. Iya. Ustaz. Dengan kita isi kajian-kajian ya tentang agama supaya terisi suplemen. Baik dalam rohani kita. Bukan hanya jasmani yang kita rawat, tapi rohani ya, atau roh kita juga kita ruhnya ya merawat atau memaintain jiwa kita Ustadz. Iya betul sekali. Supaya di kehidupan sehari-hari lebih mantap gitu Ustadz. Betul. Baik. Luar biasa ya hadirin semuanya. Jadi yang kita dengarkan tadi ternyata beliau ini sepak terjangnya sudah panjang di bidang pengajar dan dakwah. Baik Ustadz, kita langsung saja ke tema hari ini Ustadz ya. Oke. Kita langsung menuju ke tema hari ini. Tema hari ini kita adalah tentang merayakan Idul Fitri 1447 Hijriah. Iya. Pertanyaan saya yang pertama Ustadz. Jadi Idul Fitri ini kita harus memaknai seperti apa Ustadz? Maknanya itu apa Idul Fitri Ustadz?
Terima kasih Pak Rahmat. Ini pertanyaan cukup bagus yang mungkin tidak semua orang paham ya. Idul Fitri itu sebenarnya ada dua makna. Makna yang pertama itu fitri itu berbuka, aftoro ya, berbuka. Sedangkan Idul Fitri itu bisa dikatakan fitrah atau bisa dikatakan kembali suci. Jadi Idul Fitri itu adalah kembali suci. Nah, berbicara Idul Fitri ini ada rentetan ya sebenarnya. Enggak bisa terus kita semua orang bisa masuk dalam Idul Fitri kan begitu. Karena berbicara hari raya sama Idul Fitri ini jelas beda. Betul. Ya, gitu ya. Karena setiap kita mungkin bisa ya ikut hari raya. Ya. Tapi tidak semuanya orang itu kan bisa mendapatkan Idul Fitri. Mendapatkan Idul Fitri. Iya, jadi saya ulangi lagi ya. Ya. Setiap kita bisa ikut Lebaran, bisa ikut hari raya. Tapi tidak semua di antara kita bisa Idul Fitri. Karena Idul Fitri itu kan milik orang yang berpuasa. Oh, jadi ada kaitannya dengan puasa. Jelas Ustaz. itu. Baik. Jadi kaitannya dengan Idul Fitri itu kaitannya rentetannya adalah rentetan dari puasa Ramadan yang 1 bulan penuh. Bukan hanya puasa saja, ada penyempurna di situ yakni zakat kan seperti itu. Maka sebenarnya kebahagiaan Idul Fitri itu adalah bagi orang yang berpuasa. Contoh misalnya begini. Air putih itu mungkin bagi kita biasa ya. Tapi bagi orang yang puasa, air putih itu sangat istimewa. Ya. Bagi orang yang berpuasa betul, ya. sangat istimewa. Betul. Ya. Tapi Saya juga merasakan Ustaz. betul begitu ya. Apalagi kalau terik matahari siang gitu Ustaz ya. Kan berharga sekali itu air. Terus sama halnya dengan Idul Fitri kan. Siapa yang bahagia di Idul Fitri itu? Ya mereka yang berpuasa. Kalau yang nggak puasa mungkin ya ikut hari raya saja, tapi tidak mengikuti Idul Fitri. Baik. Nah, gitu. Jadi nek dari ini wong Jawa ngoten gitu Mas. Epok-epok bahagia kan begitu. Pura-pura bahagia ya. Itu kalau saya menyatakan makna daripada Idul Fitri. Id kembali fitri suci. Dari mana? Kembali suci setelah kita mengalami gemblengan, penggodokan di bulan suci Ramadan, mulai dari kita puasa, kita sholat tarawih, kita tadarus, kita sisihkan harta kita untuk kaum du'afa, kemudian kita terus berbagi, kita sempurnakan dengan zakat. Lalu kita disitulah yang dikatakan orang yang minal aidin wal faizin. Jadi minal aidin wal faizin itu bukan artinya mohon maaf lahir batin loh ya. Itu lurus kan ini. Selama ini seperti itu saja ya. Itu bukan begitu. Minal aidin semoga kita menjadi orang yang kembali. Kembali apa? Kembali suci. Kemudian wal faizin semoga kita menjadi orang yang menang. Menang dari apa? Menang dari nafsu kita yang selama ini kita didik selama Ramadan. Seperti itu Pak Rahmat. Jadi rentetannya mulai Ramadan, semua ibadah yang dijalankan di dalam Ramadan itu menjadi gampangnya kemenangan ya istilahnya Ustaz ya. Kemenangan bagi yang sudah melaksanakan Ramadan, Ramadan puasa terutama Ustaz ya. Jadi Idul Fitri itu kaitannya di situ. Jadi beda antara hari raya dan Idul Fitri. Iya. Kalau kita tidak puasa berarti cuma dapat hari rayanya aja. Idul Fitrinya belum bisa dikatakan dapat gitu kan. Karena memang ending daripada Ramadan itu kan kata-katanya Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwasanya sasaran kita itu untuk mendapatkan predikat dari Allah sebagai hamba yang bertakwa. Jadi seperti itu. Baik. Jadi kita mencari predikat hamba yang bertakwa. Betul. Melalui Ramadan dan kemenangan tadi di Idul Fitri, ujungnya adalah meraih ketakwaan di sisi Allah. Idul Fitri itu hanya trofi lah. Iya, trofi. Iya, betul. Trofi dari Allah yang berikan. Sejatinya juaranya adalah orang-orang yang mendapatkan la'allakum tattaqun, membentuk kepribadian yang semakin bertakwa kepada Allah. Dari mana? Kita lihat nanti setelah Ramadan selesai, Syawal, apakah dia semakin baik atau tidak. Nah, di situ. Jadi ini dalam ya ternyata ya. Oh, dalam sekali. Dalam sekali. Karena kita selama ini mungkin pemirsa semuanya kita sering kali di tengah-tengah kita menilai hari raya Idul Fitri
kita lebih ke hari rayanya. Ternyata maknanya Idul Fitri ini berbeda. Idul Fitri tadi adalah kemenangan atau trofi, semacam trofi bagi orang yang berpuasa di Ramadan atau beribadah selama bulan Ramadan. Bulan Ramadan, betul sekali. Baik. Kemudian Ustadz, ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita Ustadz sekarang. Hari raya. Nah, sekarang lebih antara hari raya dan Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri. Mungkin semacam tradisi Ustadz ya. Tradisi di negara kita ya itu merayakan hari raya Idul Fitri. Berarti ada merayakan Ustadz. Nah, kira-kira bagaimana merayakan yang tepat untuk Idul Fitri yang akan datang ini Ustadz? Iya. Kalau kita mengikuti sesuai runtutan ya, saya mengikuti ayat dari surat Al-Baqarah kalau tidak salah di potongan akhir itu 185 mengatakan demikian. Walitukmilul iddatah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, kan begitu. Hendaklah kau sempurnakan bilangan puasamu, katanya Allah Subhanahu wa taala. Iddatah puasamu, kemudian walitukabbirullah, bertakbir. Jadi ketika kita telah menyelesaikan puasa kita, bilangan puasa kita ya. Bilangan puasa itu bisa terjadi dua, Mas. Pak Rahmat, ada yang 29 bisa jadi 30 ya. Karena kita tetap menyesuaikan nanti dengan Ru'yatul Hilal ya. Dengan sistem itu ya. Kalau hilal nggak nampak mungkin kita menyempurnakannya bilangannya 30 hari. Nah, kemudian ada dua makna dalam menyempurnakan itu, menyempurnakan walitukmilul iddata, menyempurnakan bilangan puasa kita, dan kedua menyempurnakannya dengan zakat. Percuma kita kalau puasa tapi nggak zakat, kan seperti itu ya. Karena zakat ini menjadi salah satu bukan hanya hubungannya dengan Allah, tapi juga dampaknya langsung ke manusia. Hablum minallah, memberikan dampak kepada manusia. Karena zakat itu nanti nanya kepada fakir miskin, gitu. Walitukabbirullah, kemudian bertakbirlah kepada Allah. Takbir ini salah satu sebagai bentuk kemenangan. Kemenangan siapa? Kemenangan kita. Dari mana menangnya? Dari nafsu. Maka ngapunten, mohon maaf, saat ini banyak sekali orang-orang yang membuat mainan takbir ya. Iya, Ustaz. Takbir seolah-olah diobral, karena takbir itu suci loh ya. Iya, jadi tidak asal selalu dikit-dikit kita takbir. Iya. Nanti kita demo takbir. Ini tolonglah, takbir ini sakral gitu. Dijaga ya, Ustaz. Bung Tomo itu membangkitkan semangat arek-arek Surabaya pada waktu itu untuk melawan Belanda dengan takbir, karena yang dilawan memang jelas Belanda. Nah, kalau kita takbir sana muslim sini muslim sama-sama takbir, terus gimana jadinya kan begitu ya. Kemana yang benar ini Ustaz? Betul. Ya. Jadi takbir ini tolong jangan dibuat mainan, karena kalimat yang begitu sakral ya. Jadi takbir Ustaz ini menunjukkan Allah Maha Besar. Betul, Ustaz. Ketika bicara Allah Maha Besar ini yang harus kita maknai betul, Pak Rahmat. Iya, betul. Apa? Ketika kita memaknai Allah yang Maha Besar, artinya yang Maha Besar itu hanya Allah. Iya. Selain Allah tidak ada. Kecil, oh iya Ustaz. Gitu kan ya? Ya, selain Allah kecil Ustaz. Iya, betul. Kan begitu. Betul. Gedung ini besar. Kata siapa? Kecil. Yang Maha Besar itu cuma Allah. Iya. Kan dari begitu. kata takbir tadi Ustaz. Artinya Allah apa? Akbar. Ketika kita mengundang-undangkan takbir, namun dalam diri kita ada keangkuhan, ada kesombongan, ada merasa diri paling hebat dari orang lain. Lalu di mana takbir yang kau ucapkan? Hanya sebatas lisan kan, bukan sampai ke dalam hati. Maka takbir yang sesungguhnya adalah membesarkan nama Allah, sekaligus kita merendahkan hati kita serendah-rendahnya. Itu yang saya maksud. Jadi kemenangan ini ditandai dengan takbir Ustaz ya. Betul. Walitukabbirullah ala ma hadakum. Ingat, kenapa kita harus takbir kepada Allah? Ala ma hadakum. Kita menang, bisa berpuasa 1 bulan penuh, kita bisa berbagi dengan sesama. Ingat, ala ma hadakum, atas dasar apa? Hidayah dari Allah. Nggak mungkin loh kita puasa kalau nggak ada hidayah. Iya Ustaz, betul kan? Iya. Karena puasa kesadaran dan hidayah Ustaz. Betul. Karena kalau kita hanya mengandalkan diri kita nggak mungkin. Betul, karena betul, apa? Wah, banyak bolongnya. Artinya begini. Yang bisa memantau diri kita puasa dan tidak itu kan diri kita sendiri. Iya Ustaz. Kita keluar dari sini, kita mampir ke warung Padang, siapa yang tahu kan? Pulang sampai sini, Mas,
Halo, puasa Mas? Ya puasa, siapa yang tahu kan, nggak ada yang tahu. Makanya saya seringkali pesan kepada teman-teman mahasiswa, hati-hati menjelang puasa, tolong itu setirnya mobil, motor dibenulkan. Takutnya apa? Lewat pada berbelok sendiri. Alam hadakum, kemudian yang terakhir la'allakum tashkurun. Bersyukur atas apa? Atas hidayah yang Allah berikan. Nah, sehingga untuk merayakan Idul Fitri disunnahkan memang. Kata di dalam ajaran kita Islam, makan-makan. Disunnahkan kita pakai baju yang bagus, baju baru ya. Jadi kalau bisa baju baru, kalau nggak ada baju yang baru, ya boleh baju yang lama kan begitu. Jangan sampai kalau nggak ada baju baru ini yang jangan emosi ya. Kalau bisa diterima gitu. Diterima. Sehingga ketika kita selesai Ramadan, ada istilah namanya mari kita kembali ke fitri, jangan pernah kembali ke Dewi atau ke Susi kan begitu ya. Iya. Ke fitri saja ya. Ke fitri saja ya, atau ke Dewi. Ya baik. Iya gitu. Jadi kalau saya tangkap Ustadz ya, berarti tadi yang dikatakan merayakan Idul Fitri adalah dengan takbir yang pertama. Betul. Yang kedua adalah bersyukur. Betul. Rasa syukur ini disunahkan dengan cara tadi makan, berkumpul dengan keluarga, baju baru. Karena rasa syukur kita telah meraih kemenangan selama bulan Ramadan tadi, Ustaz. Ada tambahan sedikit, Pak Rahmat. Gimana? Kata Rasulullah, laisal id bilibasil jadid walakinnal id ta'atuhu yazid. Bahwasanya Idul Fitri itu bukan baju baru, tetapi ketaatan yang baru. Ketaatan yang baru. Harusnya Ustaz. Harusnya seperti itu. Tambahnya ketaatan semakin menjadi orang yang baik. Tapi sekarang yang duluan semangat tuh bajunya yang baru, Ustaz. Nah itu. Akhirnya kita jor-joran kan begitu ya. Iya. Semua cari uang THR, Ustaz ya. Betul sekali. Ya, asalkan halal sih tidak masalah. Tidak masalah. Itu saya rasa menjadi bagian pernak-pernik kehidupan. Pernak-pernik kehidupan. Iya. Dan itu sudah menjadi apa ya, manusiawi lah. Manusiawi. Kita sebagai manusia memang ya namanya juga kita hidup punya tradisi, kebiasaan ya, punya rasa senang. Betul. Ya. Jadi pingin rasa syukur tadi diwujudkan dengan makan-makan, dengan keluarga, itu menarik Bang Ustadz. Jadi dari sana Ustadz asalnya Ustadz ya. Iya betul. Merayakan Idul Fitri dengan takbir. Di malam takbir biasanya Ustadz ya, kemudian ditandai dengan apa namanya secara tradisi, syukur tadi diwujudkan dari tradisi secara makan-makan, makanan terus. Makanya orang bayar zakat itu kan yang pertama syaratnya harus dua. Satu ada yang diberikan untuk zakat, yang kedua ada yang dimakan pada malam hari raya dan juga hari raya. Iya. Kalau ada yang dimakan kemudian dia dibayar zakat untuk dimakan nggak ada, maka nggak wajib zakat dia. Iya, baik Ustaz. Gitu. Tadi kan kita sudah sedikit masuk Ustaz. Iya. Kumpul-kumpul Ustaz ya. Iya betul. Itu kan bagian dari tradisi yang kalau saya pahami Ustaz ya. Nah, itu kan biasa disebut sebagai halal bihalal. Iya. Bisa dikatakan juga silaturahmi. Nah, cuman kalau di Idul Fitri biasanya kan halal bihalal tuh Ustaz sebutannya. Iya. Nah, bedanya apa Ustaz? Silaturahmi di hari-hari yang biasa kita berkumpul dengan kolega, saudara, keluarga ya, dengan di momen Idul Fitri yang kita sebut biasanya halal bihalal. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Kita harus bisa membedakan mana yang agama, mana yang tradisi ya. Yes. Mana yang agama, mana yang budaya. Yeah. Kalau halal bihalal itu budaya. Iya. Betul. Halal bihalal itu budaya. Yang punya cuma orang Indonesia. Selain orang Indonesia nggak ada halal bihalal. Iya benar. Karena secara konsumen bahasa halal bihalal itu nggak ada dalam susunan bahasa Arab. Oh gitu. Keliru tambahan itu susunan. Gitu pemirsa. Iya. Jadi susunan bahasanya itu malah halal bihalal itu nggak apa sih ya. Iya. Jadi kalau boleh saya cerita sedikit, ini kalau nggak salah pada waktu Presiden Soekarno ya. Yeah. Setelah beberapa tahun kemerdekaan, kalau nggak salah 1447 atau 48 lah kalau nggak salah. Ya. Itu dari baru merdeka ya Ustaz ya. Baru merdeka. Ya, merdeka. Ini Soekarno pusing. Pusingnya apa? Kenapa kita sudah merdeka? Justru para elit, para pengendi bangsa ini nggak akur gitu loh. Oh, pemimpin bangsa waktu itu tidak akur. Ya. Akhirnya yang namanya siapa? Presiden Soekarno pada waktu itu sowan itu berkunjung ke rumahnya
dalamnya Yai Wahbasbullah yang ada di Jombang sana waktu itu. Baik. Akhirnya beliau matur, gimana ini ya sudah gini aja wis. Besok dikumpulkan aja di istana, kemudian kita akan ada acarakan, kita nanti bikin acara silaturahim. Jangan silaturahim Yai, saya bikin yang lain. Iya wis salah pokoknya aturan nanti tak kasih nama halal bihalal. Nah, akhirnya halal bihalal itu sekarang populer sampai sekarang. Sekarang halal bihalal itu bukan hanya milik orang Islam ya Mas ya. Jadi sudah menjadi milik bangsa. Artinya milik bangsa itu seandainya orang, mohon maaf, di luar agama kita mau merayakan halal bihalal. Saya di rumah itu mengadakan halal bihalal dengan warga setiap hari. Bukan setiap hari. Jadi memang ada momen setiap tahun kita kumpul di apa namanya di gang gitu ya di kampung. Ya ada di situ, mohon maaf di tempat saya itu ada Chinese. Ada juga orang Buddha, multikultur, Hindu, multikultur. Itu di situ kita sudah menjadi artinya halal bihalal itu sudah menjadi milik bangsa Indonesia. Bukan hanya dari Muslim saja, Islam saja ya. Iya, karena tadi saya mengatakan itu adalah budaya. Bukan dari bahasa Arab sendiri tidak ada sebetulnya halal bihalal itu. Secara konsonan katanya loh ya. Bahasa katanya itu ya. Gitu. Sedangkan bicara silaturahim ini adalah perintah agama. Oh, jadi silaturahmi perintah agama. Iya, falyasil barang man ayyub storisku ya. Bahasa fiasarihi falyasil rohimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ingin banyak rezekinya, falyasil rohimah, maka sambunglah tali silaturahim. Nah, kebanyakan di antara kita di momen halal bihalal itu yang gede-gedean ya, rohnya itu adalah silaturahim. Sebetulnya dasarnya ya. Iya. Dasarnya. Apa sih silaturahim ini? Silaturahim ini adalah kita melepas rasa yang ada di dalam hati ini yang nggak enak. Itu yang paling penting, Mas. Jadi misalnya saya ketemu dengan Anda, Anda punya salah dengan saya, sebaliknya saya punya salah dengan Anda, katakanlah. Apa artinya kita bertemu raga tapi kalau hati masih membenci? Iya. Apa artinya kita ketemu raga tetapi kalau hati kita masih ada dendam? Betul. Kan begitu ya? Jadi kalau silaturahim itu menyambung tali silaturahim, kita melepas semua segala kebencian yang ada, rasa dendam yang ada, karena menyimpan dendam itu capek. Iya. Lebih baik saya nyimpan uang daripada nyimpan itu kan gitu. Jadi silaturahmi itu aslinya adalah tadi melepas dalam diri ya, artinya melepas segala sesuatu yang diri memberatkan dalam diri kita kepada orang lain ya, kepada orang lain. Oke, kesempatan itu sebuah momen untuk melepas sesuatu ke orang lain supaya tidak ada dendam, tidak ada rasa yang tidak baik gitu saja. Jadi mohon maaf, jadi begini ya. Halal bihalal itu sendiri kan bagaimana kita menghalalkan kesalahan orang lain yang dilakukan pada kita, sekaligus kita minta kehalalan maaf. Misalnya saya dengan Anda misalnya, Pak Rahmat saya minta maaf atas segala kesalahan saya selama ini, mungkin tutur kata, ucapan atau apa ya, kita selama ini sudah sering bertemu satu rekanan katakan seperti itulah. Karena orang yang paling bersalah itu orang yang sering ketemu. Iya. Betul kan? Orang yang sering ketemu itu biasanya seorang yang sering ada masalah, ada dosa di antara satu ke yang lainnya, Ustaz, karena sering ketemu. Gitu. Makanya yang paling penting itu mengucapkan bukan begini, Pak Rahmat kosong-kosong ya, nggak boleh. Boleh kosong-kosong itu biasanya. Pemirsa di sini ada pasti ya, yang langsung ketemu waktu Lebaran hari raya kosong-kosong ya, gitu. Kosong-kosong ya, 0-0. Nggak bisa, ini bukan pertandingan sepak bola yang kosong-kosong gitu. Jadi ya memang kita omongkan kesalahan. Masyarakat kita itu memang kreatif, Ustaz. Iya, saya bukan masalah kreatifnya gitu ya. Jadi memang esensi daripada kita silaturahim itu bagaimana sih caranya kita ini dalam diri kita mampu menerima, kemudian kita nggak ada dendam, nggak ada benci, nggak ada ini, itu yang paling susah. Makanya mohon maaf Pak Rahmat, apa sih yang membuat kita itu nggak bisa akur dengan orang lain? Kira-kira apa? Sekarang saya tanya balik. Biasanya mungkin ya ini mungkin saya salah menjawab Ustaz ya. Biasanya tutur kata Ustaz. Enggak. Bukan. Apa yang membuat kita itu susah memaafkan orang lain? Oh, hati. Betul sekali. Ketika kita belum bisa berdamai dengan orang lain, maka ketahuilah kita belum bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Iya, Ustaz. Itu kuncinya. Cobalah kita berdamai dengan diri kita. Pasti kita bisa berdamai. Memaafkan orang lain. Pasti kita bisa berdamai dengan orang lain. Nah, seperti itu. Maka esensi daripada halal bihalal,
ruhnya itu adalah silaturahim. Jadi yang saya tangkap tadi Ustaz, berarti yang silaturahmi ini adalah perintah agama. Betul. Untuk halal bihalal bermula dari tradisi Ustaz ya, atau budaya kita. Ya memang dasarnya adalah silaturahmi. Cuman karena momennya di Idul Fitri sudah tenarnya sebagai atau terkenalnya sebagai halal bihalal, makanya dinamakan halal bihalal. Begitu Ustaz ya. Jadi kalau boleh saya menambahkan begini, rentetan daripada puasa Ramadan yang 30 hari itu supaya sempurna, kita kan harus tidak ada dosa dengan orang lain. Kita ingin kembali pure seperti bayi yang baru dilahirkan kan. Artinya mau permohonan maaf karena kita ini makhluk sosial ya yang hidup berkumpul dengan teman, kolega dan lain sebagainya, itu pasti punya kesalahan. Maka disitulah yang paling penting kita mohon permohonan maaf kepada sesama. Itu yang paling penting. Kemudian lebih daripada itu, bahwasanya halal untuk momen permintaan maaf itu jangan nunggu lebaran lah. Iya, harusnya Ustaz ya. Iya. Masa nunggu lebaran kan begitu. Ya, minta maaf itu ya langsung lah. Sepanjang waktu harusnya Ustaz ya. Kalau perlu ada ngerasa membuat kesalahan ke orang lain ya, langsung minta maaf. Di dalam agama kita tuh gini Mas, mohon maaf. Kita salaman gini ya. Kita bertemu, kita bersalaman. Kita saling memaafkan. Dosa-dosa itu rontok dari sela-sela jari. Harusnya. Bukan itu. Itu hadis itu. Jadi ketika berjabat tangan, bersalaman. Ketika dua orang muslim bertemu, kemudian dia berjabat tangan untuk saling memaafkan, tasaqatat dunubuhuma min asabiihima. Jadi rontok dosa-dosa itu dari sela-sela jari-jari. Cuma kita kan nggak lihat. Oh gitu Ustaz ya. Iya, itu Rasulullah. Iya Ustaz. Makanya ketika kita bertemu dengan siapapun, habis kumpul atau apa, ketika kita mau berpisah, salaman. Iya Ustaz. Kita salaman, kemudian kita mengucapkan maaf. Supaya apa? Dosa kita rontok. Salamannya terjadi Ustaz, tapi maafnya ucapannya ini agak sulit. Misalnya seperti itu. Apa sulitnya? Ya, hati tadi ya Ustaz ya. Berarti hatinya harus diperbaiki dulu Ustaz ya. Saya setiap kali ketemu siapapun, ketika mau berpisah, pasti saya minta maaf. Itu pasti. Sama mulut saya sendiri, Mas Ivan katakan, ayo Mas ya, oke Mas Purani Mas ya. Pasti saya mintakan maaf. Kenapa? Khawatir. Ada sesuatu kata pada saat tadi bertemu, ada sesuatu yang tidak enak untuk disampaikan ini gitu. Betul Ustaz, setuju sekali Ustaz. Menarik ya, artinya kita semakin tahu dan paham mengenai halal bihalal di Idul Fitri. Menyempurnakan ibadah kita dengan memaafkan. Walaupun harusnya setiap hari Ustaz ya. Harusnya setiap hari. Cuman memang ini momentum lah, momentum Idul Fitri sehingga kita merayakannya dengan halal bihalal begitu ya. Harusnya begini Bang Mas. Nanti kita lihat, ya. Harusnya kita itu pada malam hari raya, menjelang hari raya, itu tidak ada orang sombong. Di malam hari raya, besok hari raya ya, sekarang itu nggak ada orang sombong. Semua berebut minta maaf. Betul nggak? Melalui WA, melalui Facebook, IG dan lain sebagainya. Rendahkan hati semuanya ya. Gitu, ya. Harusnya seperti itu setiap hari kita. Harusnya. Betul. Kenapa kita menunggu momen hari raya? Ya kan? Itu loh. Kita waktu itu kan tidak ada yang sombong, semua berebut sebelum internet trouble dan lain sebagainya gitu kan ya. Apapun dengan berbagai macam kata yang indah kita menyampaikan kata maaf itu, entah itu melalui lisan atau melalui ini dan lain sebagainya. Baik. Nanti kita bahas melalui teknologi. Nah, pertanyaan saya terakhir nanti tentang teknologi sedikit. Baik. Kemudian bagaimana caranya Ustadz supaya Idul Fitri dari tahun ke tahun kita semakin baik? Bagaimana Ustadz? Kalau kita bicara bagaimana Idul Fitri itu semakin baik, pribadi kita ya sebagai Muslim. Jadi yang pertama adalah kita menjadi orang yang bersyukur, Mas. Ya. Selama ini yang membuat kita nggak baik itu kan kita kan kurang bersyukur. Nikmat ya istilahnya. Satu. Dan yang kedua, ketika bicara bagaimana supaya Idul Fitri ini kita lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya adalah bagaimana kita mampu mengoreksi diri. Mengoreksi diri. Iya, kita kan selama ini kan seringkali mengoreksi orang lain, nggak pernah mengoreksi diri. Kita itu sibuk mencari kesalahan orang lain, tapi kita tidak pernah bercermin diri kita sendiri. Apa kesalahan kita? Apa kesalahan kita? Makanya orang yang paling baik itu kata Rasulullah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu.
evaluasi dirimu sebelum kau nanti dievaluasi. Karena pada akhirnya kita nanti akan dievaluasi. Siapa sang evaluasi yang paling berhak? Ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka untuk momen-momen Idul Fitri berikutnya, satu, syukuri apapun keadaan yang ada. Bahwa saya itu pernah punya kaos, Mas. Banyak anak yang iri. Saya itu punya kaos sang penikmat skenario Tuhan. Wah, ini kata-katanya luar biasa ini. Iya. Sang penikmat skenario Tuhan. Skenario Tuhan. Iya. Ya memang luar biasa ini. Artinya kalau maaf ya saya merespon Ustaz ya. Kita itu hidup kan memang hanya menjalani ketentuan Tuhan Ustaz ya. Tapi banyak orang yang nggak mau menerima. Betul. Jadi kata-kata itu tadi, kalimat tadi, luar biasa menurut saya Ustaz. Iya, saya punya, dan itu kaos itu sudah rusak karena pada waktu itu kecantol robek. Oh iya. Iya. Jadi saya punya itu. Ya dari komunitas ini ngaji warkop ini. Oh iya, jadi membuat kaos yang kalimat jadi setiap 6 bulan sekali kita tuh bikin kaos. Kaos itu ya memang memang sebagai inspirasi. Kaos yang kapan hari kita buat milad itu bikin kaos begini, mengambil dari kata-kata Mbah Semar. Ya. Gimana Ustaz? Yen mung rupa sing agawe atimu tresno, banjur kepiye kowe tresno marang Gusti kang tanpa rupa. Nah, artinya Ustaz. Artinya begini. Bisa semuanya tahu nih Ustaz. Artinya begini. Artinya ketika rupa yang membuatmu jatuh cinta, lalu bagaimana engkau jatuh cinta kepada Tuhanmu yang tanpa rupa? Wah, betul Ustaz. Iya. Jadi ini maknanya mencintai tidak harus mengetahui Ustaz ya, mengetahui wujudnya. Iya, artinya begini. Wujud. Saya kadang-kadang itu kita tertipu dengan dohir. Iya, fisiknya ya. Iya. Kita itu sekali apa? Sehingga kita tertipu dengan tampilan. Tampilan. Kan begitu ya. Iya, tampilan. Casing ini kan tampilan aja gitu. Tapi kan ini kita butuhkan dalamnya kan seperti itu. Gitu ya. Kayak mohon maaf, rokok katanya Fajar loh ya. Gudang garam itu bukan garam isinya tapi rokok kan begitu ya. Oh iya. Ini isi gitu. Iya, gitu. Iya. Maka isi itu yang paling penting memang. Iya, seperti iya. itu. Baik Ustaz. Oke. Ini sudah masuk ke pertanyaan terakhir Ustaz ya. Iya. Nah, kita ini di era zaman teknologi yang semakin maju Ustaz. Mungkin di zaman-zaman kita masa kecil dulu Ustaz ya, enggak ada semacam ini Ustaz ya. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan Ustaz. Bagaimana kita manfaatkan teknologi dalam merayakan Idul Fitri atau mencapai Idul Fitri. Jadi gimana sih manfaatkan teknologi ini supaya kita bisa mendapatkan Idul Fitri atau mencapai Idul Fitri atau mungkin merayakannya Ustaz? Ya. Bagaimana ketika kita merayakan Idul Fitri itu melalui teknologi? Ya, betul. Atau mungkin meraihnya Ustaz? Iya. Saya rasa tidak ada salahnya ya, karena memang kita hidup di era teknologi saat ini. Sebenarnya ini banyak sekali membantu. Ya, contoh misalnya, ketika kita ada keluarga, saudara, famili yang mungkin jauh ada di luar sana, katakanlah, kita mungkin bisa mengucapkannya by HP ya. Kita mungkin bisa video call dan lain sebagainya. Karena mungkin keterbatasan untuk bisa mudik. Karena memang ketika bicara serba-serbi Ramadan endingnya itu kan salah satunya adalah mudik kan begitu ya. Pulang kampung, kumpul dengan keluarga. Tapi ketika ada saudara kita, famili atau mungkin siapa yang tidak bisa pulang kampung, mungkin teknologi bisa menjadi salah satu momen ya, salah satu untuk menjadi sarana momen kita menyampaikan mungkin saling memaafkan dan sebagainya. Kemudian juga banyak sekali sih kita kirim sesuatu, kirim gambar, kirim apa dan lain sebagainya kepada teman-teman kita, saudara kita yang ada di sana. Sebenarnya nggak ada salahnya. Cuma begini, yang paling penting adalah kita harus bijak. Nah, bijaknya seperti apa Ustaz? Begini. Kalau memang kita mampu datang, kenapa kita harus pakai gadget? Oh gitu Ustaz. Kan begitu ya? Diusahakan datang ya? Oh, iya. Diusahakan bertemu ya? Saya gini, saya sama orang tua karena sama-sama Surabaya. Mosok
mau minta maaf aja kan begitu kan gitu loh ya. Apalagi orang tua ya Ustaz. Orang tua, misalnya saudara yang lebih muda yang tua kan juga. Sepulangnya masih dari sini. Kan saya rasa kan kurang etis juga. Di tempat yang sama, tidak jauh kota yang sama. Iya. Ternyata kamu menggunakan teknologi. Nah ini ya ini kan yang kurang bijak saya rasa mengatakan seperti itu. Nah, ya monggo lah silakan. Karena itu bagian daripada sunatullah yang tidak bisa kita hindarkan. Betul, karena maraknya teknologinya luar biasa Ustaz ya. Iya. Contoh ke depan itu yang pernah saya amati itu kan ya, ada metaverse contohnya. Iya. Bentuk metaverse-nya ketemu secara digital di dalam platform. Iya. Contoh aja Ustaz, ini saya diskusi sedikit ya. Betul. Ada sebuah permainan game yang kita bisa bertemu di dalamnya Ustaz, gitu kan ya. Jadi mungkin main bareng sambil silaturahmi atau halal itu mungkin tidak bijak Ustaz ya. Nggak bijak. Bisa tapi tidak bijak. Nggak gitu bijak ya. itu namanya. Karena ada sebuah game yang di dalamnya kita bisa bertemu komunikasi, bahkan main bareng gitu kan ya. Tapi sambil ternyata momennya silaturahmi. Saya kira tidak bijak Ustaz. Tidak bijak juga. Bijak ya. Saya Kecuali kita terhimpit keadaan yang sulit itu ya Ustaz ya. Karena memang ketika kita dalam situasi yang sulit untuk bisa bertemu dengan keluarga, bisalah kita menggunakan itu daripada teknologi. kita bisa betul ya, gitu. Semua model ya Ustaz. Betul. Ya. Karena ke depan ini ada berbagai macam teknologi Ustaz. Betul, dan itu tidak menolak. Dan kita nggak bisa menolaknya. Jadi pasti itu. Di ruang digital kita bentuk avatar Ustadz ya, avatar saya dengan avatarnya Pak Ustadz Hasan ya. Nanti ya ketemu di sana, bahkan meeting, ketemu gitu. Ada teknologi semacam itu kan ya. Ya memang bisa dimanfaatkan, cuman ya sebaiknya bijaksananya bertemu langsung. Betul ya. sekali. Baik. Ya pemirsa, sudah kita dengarkan semuanya dari Ustadz kita hari ini. Kita tercerahkan Ustadz ya. Terima kasih semua masukannya tadi. Apa yang disampaikan di podcast kita hari ini, ternyata kita tahu ya bagaimana cara kita menghadapi Idul Fitri, terutama yang depan nanti ya. Kita kan sudah malam Ramadan 19 ya. Kurang beberapa hari lagi kita sudah menjelang Idul Fitri. Jadi bagi pemirsa yang akan merayakan Idul Fitri, yang melihat atau menyaksikan tontonan podcast ini tercerahkan, terutama dari narasumber kita hari ini Ustadz Hasan. Amin. Baik, saya kira itu dulu Ustadz ya. Karena keterbatasan waktu ya, waktu yang singkat kita harus akhiri, tapi setidaknya manfaatnya kita bisa rasakan semuanya Ustadz. Amin. Semoga kita saling bermanfaat gitu. Amin. Ya. Baik pemirsa, Ustadz kita mohon undur dulu, sampai ketemu lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam multikultur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam multikultur.